Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberi waktu luang, diberi kesehatan untuk menempuh ilmu bersama atau belajar bersama, ya. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mulai belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberi kelancaran dalam menempuh ilmu ini bersama. Oke, langsung saja perkenalkan, nama saya Atina Rusda. NIM saya 18080560076. Saya dari Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo, Semarang. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar apa sih? Kita mau belajar tentang fungsi penerimaan pada mata kuliah Matematika Ekonomi. Sebelumnya kita juga sudah belajar tentang fungsi penerimaan. Namun, fungsi penerimaan tersebut itu pada bab linier. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu fungsi penerimaan pada bab non-linier. Nah, langsung saja. Apa saja yang dimuat dalam fungsi penerimaan di non-linier ini? Pertama itu, fungsi nonlinier di bab fungsi penerimaan ini ada 3 fungsi penerimaan. Yang pertama yaitu fungsi penerimaan total atau total revenue, bisa dilambangkan dengan R. Yang kedua itu ada fungsi penerimaan rata-rata atau average revenue, bisa dilambangkan dengan AR. Kemudian yang ketiga yaitu adalah penerimaan marginal atau marginal revenue, biasa dilambangkan dengan MR. Apa sih pengertiannya? Langsung aja kita ke pengertiannya. Bentuk fungsi penerimaan total revenue atau R yang nonlinier pada umumnya berupa sebuah parabola terbuka ke bawah. Nah, penerimaan hasil penjualan merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual. Penerimaan total atau total revenue adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit, serupa dengan fungsi biaya total. Nah, sedangkan penerimaan rata-rata atau average revenue atau AR ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang, merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Selanjutnya yaitu fungsi penerimaan marginal. Apa sih? Fungsi penerimaan marginal adalah derivatif pertama dari fungsi penerimaan total yang dapat diperoleh dengan mengintegralkan fungsi penerimaan marginal. Nah, jadi rumusnya seperti apa? Ini. Jadi yang setelah kita membaca slide sebelumnya atau pernyataan sebelumnya, kita peroleh rumus yang seperti ini. Penerimaan total atau tadi lambangnya itu R. N ini berarti revenue, ya. R sama dengan Q kali P sama dengan F dalam kurung Q, dimana Q sendiri merupakan jumlah barang yang terjual dan P sendiri merupakan harga jual per unit. Untuk rumus penerimaan marginalnya yaitu MR sama dengan R aksen, terus DR atau derivatif R per derivatif Q sama dengan F aksen Q. Terus penerimaan total tak lain adalah integral dari penerimaan marginal. Ini R. R sama dengan integral marginal. MR ini kan tadi marginal revenue, berarti penerimaan marginal. Derivatif Q sama dengan integral F aksen Q. Derivatif Q sama dengan F besar dalam kurung Q plus K, di mana K di sini merupakan konstanta yang bernilai 0. Nih, di manakah harus bernilai 0? Hal ini dikarenakan bahwa dalam teori ekonomi, nilai dan penerimaan total atau TR, kalau yang di awal itu tadi R, adalah 0 bila mana belum ada produk yang terjual. Dengan kata lain, TR sama dengan 0 jika Q sama dengan 0. Jadi nilai konstanta K dalam fungsi penerimaan total selalu bernilai 0. Sehingga fungsi penerimaan total yang lengkap tidak mengandung konstanta. Jadi konstanta di sini tetap bernilai 0.
Lanjut. Nah, ini ada AR. AR itu apa? Average revenue atau penerimaan rata-rata. Nih, fungsi penerimaan rata-rata atau dilambangkan dengan AR dapat dihitung dengan membagi fungsi penerimaan total atau R ini ya dengan jumlah barang atau jasa yang terjual. Jumlah barang tadi apa? Q. Nah, ini biasa ditulis seperti ini. AR sama dengan TR per Q sama dengan FQ per Q. Atau dapat dituliskan dengan rumus penerimaan rata-rata sama dengan AR atau average revenue sama dengan R revenue per Q jumlah barang yang terjual. Ini R itu tadi penerimaan total. Berarti penerimaan total dibagi dengan jumlah barang atau jasa yang terjual. Ini. Mengingat R sama dengan Q kali P atau P sama dengan R dibagi Q, sedangkan AR sama dengan R dibagi Q. Berarti penerimaan rata-rata atau AR tak lain adalah harga barang per unit dalam kurung P. Secara grafik, kurva AR adalah juga kurva permintaan dalam P sama dengan G dalam kurung Q atau jumlah barang. Terus untuk rumus R maksimum atau revenue atau penerimaan total dalam maksimum yaitu min B per 2A. Nah, udah paham? Belum ya, belum ya, atau masih ada yang kurang paham? Nah, biar lebih jelasnya kita bisa langsung menuju ke contoh soal. Ini ada contoh soal yang pertama yaitu carilah persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-rata dari perusahaan jika penerimaan marginalnya adalah MR sama dengan 16 dikurangi 4Q. Nah, jawab. Ini yang diketahui, yang dicari apa? Penerimaan total dan penerimaan rata-rata dari perusahaan penerimaan marginal. Nah, ini penerimaan total kan tadi sama aja dengan mengintegralkan penerimaan marginal, iya. Nah, ini kita tuliskan integral MR derivatif Q sama dengan integral, ini langsung diintegralkan saja persamaan ini. Dimasukkan 16 dikurangi 4Q, kita integralkan, berarti sama dengan diperoleh 16Q dikurangi 2Q kuadrat. Kemudian penerimaan rata-ratanya berapa? Penerimaan rata-rata tadi rumusnya apa? AR sama dengan R per Q atau penerimaan total dibagi jumlah barang yang terjual sama dengan 16 dikurangi 2Q. Ya, sudah. Lanjut biar lebih paham. Nah, kita menuju contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis ditunjukkan oleh P sama dengan 900 dikurangi 1,5Q. Bagaimana penerimaan totalnya? Berarti ini tanya apa? R-nya, penerimaan total atau revenue-nya dulu. Terus berapa besarnya penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200 unit? Dan berapa harga jual per unit? Hitunglah penerimaan marginal. Penerimaan marginal itu apa sih? MR tadi ya. Dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250 unit. Tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum. Total maksimum tadi apa? R maksimum tadi rumusnya. Dan besarnya penerimaan maksimum. Gimana tuh? Biar lebih paham, kita ke penyelesaiannya. Ini penyelesaiannya tadi yang diketahui ini penyelesaian persamaannya pertama yaitu P sama dengan 900 dikurangi 1,5Q. Terus R tadi R-nya juga yang tanya, R sama dengan Q kali P, berarti sama dengan 900Q dikurangi 1,5Q kuadrat. Jika Q sama dengan 200, kita di apa teman-teman? Q itu tadi jumlah barang yang terjual, berarti tadi kan 200. Terus R-nya 900 dalam kurung dimasukin, karena ini dari persamaan ini kita masukin
Ini R-nya 900 dikali Q-nya berapa? Q-nya 200, kita masukin, dikurangi 1,5. Ini ada Q lagi, berarti Q-nya dimasukin 200, ada kuadratnya. Ketemunya 120.000. Terus P sama dengan 900 dikurangi 1,5 dikali 200 sama dengan 600. Ini P nih dari mana ini? Yang P yang ini tuh dari persamaan yang ini. Yang pertama tadi 900 dikurangi 1,5 Q. Kalau yang R ini dari persamaan ini. Q dikali P nih, sama dengan 900 Q dikurangi 1,5 Q kuadrat. Paham kan? Nah, lanjut. Setnya atau P sama dengan R per Q. R per Q. R itu apa tadi? R itu penerimaan total dikurangi dibagi Q. Dibagi Q itu apa? Barang yang terjual. Berarti bisa aja langsung 120.000 dibagi 200 sama dengan 600. Sama kan? Ini P-nya juga 600 menggunakan persamaan ini. Terus jika menggunakan rumus yang ini, hasilnya juga 600. Tinggal kalian mau menggunakan yang mana, yang mudah. Mau menggunakan ini, masukkan di persamaan, atau ini menggunakan rumus. Selanjut, ini tadi jika Q-nya itu atau barang yang terjualnya itu jumlahnya 250. Terus tentukan penerimaan marginalnya. Nah ini, Q-nya diketahui 250. R sama dengan 900. Ini Q-nya tinggal diganti 250 ya. Kalau yang tadi Q-nya kan diketahui 200. Kalau yang sekarang Q-nya diketahui 250. Berarti yang dimasukkan Q yang bernilai 250 dikurangi 1,5 dikali 250 dikuadratkan. Ketemunya 131.250.000. Nah, gimana penerimaan marginalnya? Langsung masukin delta R dibagi delta Q, atau nih ketemunya 131.250 dikurangi 120.000. Terus yang ini delta Q-nya 250 dikurangi 200. Tahu gimana sih? Nih Q yang kedua dikurangi Q yang pertama. Maaf. Delta R itu yang bagaimana? Delta R itu ini persamaan yang R yang pertama persamaan R yang kedua dikurangi persamaan R yang ke 1, terus dibagi Q, nilai Q yang kedua dikurangi nilai Q yang pertama. Nah ini ketemunya ini 225. Nah lanjut, tadi R-nya 900Q dikurangi 1,5 Q kuadrat. Ini persamaan yang tadi diperoleh di atas itu ya, ini. R maksimum tadi rumusnya apa? Men B per 2A, atau men B dibagi 2A. Nah ini seperti ini. Q sama dengan men B per 2A, sama dengan B-nya berapa? B-nya men 900 dibagi men 3, sama dengan 300. Ya benar. Terus besarnya R maksimum sama dengan 900. Terus masukkan tadi nilai Q-nya. Nilai Q yang R maksimum yaitu 300, berarti 900 dikali 300 dikurangi 1,5. Terus 300-nya masukkan, berarti 1,5 dikali 300 dikuadratkan. Nah, ketemunya 135.000. Gimana teman-teman? Udah paham ya? Insyaallah udah mulai paham. Nah, selanjutnya ada apa lagi sih di slide? Nah, ternyata udah mulai latihan soal nih teman-teman. Berarti untuk menguji sampai di mana tingkat kefahaman kita semua bisa mengerjakan latihan soal ini, biar kita tahu mana sih yang masih bingung, mana sih yang alhamdulillah udah paham. Dengan mengerjakan soal ini, insya Allah kita bisa tahu ke tingkat kefahaman kita.
Nah, alhamdulillahirobbilalamin, kita udah selesai pembelajaran bersama hari ini. Maaf jika ada salah kata. Tadi ada sempat kebalik juga, dan mohon maaf sekali. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.